1000-an, terus ada juga 1900-an. Bahkan ya, kita juga harus mengakui nih, Cina itu ternyata mempengaruhi. Ada mereka bilang new era gitu ya, tahun 2008 gitu. Nah, dan ternyata BGS ini dia involve nih atau apa namanya? Ya diminta lah sama namanya EU, EU itu European Union atau Uni Eropa gitu ya, untuk mengelis CRM ini. Apaan aja sih elemen-elemen di CRM ini yang nanti untuk apa namanya? Tujuannya itu untuk transition gitu ya ke yang low carbon atau sesuai sama goals-nya dari United Nation yang tadi tuh slide sebelumnya. Nah, sekarang apa aja sih? Ini ini adalah list-listnya ya. Tadi kan 2017. Nah, ini yang terakhir itu adalah tahun 2020. Nah, memang baru 3 tahun aja itu tuh sudah ada. Jadi yang hitam ini tuh adalah yang di list sama si BGS tuh ya atau Uni Eropa. Nah ternyata dalam 3 tahun ada penambahan nih, ada bauksit, ada litium sama titanium gitu, bahkan strontium. Nah kurang lebih seperti itu. Dan REE di mana? Ternyata REE itu juga memang sudah lama ya dia masuk ya. Kalau kita lihat tadi di slide pertama gitu REE dari tahun 1900-an itu sebenarnya sudah berkembang gitu ya, sudah di list gitu atau di notice sama orang-orang gitu ya. Nah, LE itu juga dibagi nih, bagi dua ini, ada H REE sama L REE. Nih kawan-kawan, rekan-rekan jangan sampai salah ya, ini bukan H itu bukan high REE, L itu bukan low REE, karena mohon maaf nih ada beberapa ya mahasiswa gitu, tapi dari unit yang lain tuh mereka bilangnya high RII sama low RII. Ini bukan kawan-kawannya, ini apa singkatan dari H itu heavy, L itu light. Jadi ada heavy RII sama light RII. Nah, lalu sekarang kita masuk nih ke RII. Nah, sebenarnya mungkin udah banyak lah ya, ini kita dari zaman, saya yakin ya, dari zaman SMA ini sudah familiar lah yang namanya periodic table gitu. Jadi walaupun mungkin rekan-rekan di sini banyak berhubungan sama mungkin geofisika ya, nggak banyak berhubungan sama kemis ya, kimia gitu. Cuman seenggaknya kalian pasti tahu lah periodic table ini ya. Nah, harusnya nih gitu. Nah, ini tuh bagi kalau si RE ini tuh mulai dari scandium, yttrium gitu terus ke golongan lantanida sama actinida. Nah, ini ada yang tadi saya bilang ada yang light RII itu tuh mulai dari lantanum sampai ke ini GD nih, gadolinium. Lalu heavy itu dari terbium sampai lutetium ya, sama yttrium. Nah, kira-kira apa namanya unsur E seperti ini dan saya yakin sebenarnya pasti banyak yang sudah familiar dengan ini ya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa REE itu unsur-unsur yang mana aja, berarti pertanyaan selanjutnya, di mana nih kita bisa pertanyaan selanjutnya tuh kegunaannya apa sih gitu kan berhubungan tuh kenapa kita harus tahu gitu. Memang ternyata gitu ya, dalam kesehariannya kita REE itu sangat berperan penting ya. Mulai dari yang sering kita pegang aja, apa yang kita lagi pegang tuh pasti handphone. Ini kalian tuh pasti ngezoom tuh kadang-kadang ngeliat-ngeliat handphone kan gitu, nunggu-nunggu chat atau apa gitu, ngisi absen gitu ya. Sama yang pasti yang kita lihat nih laptop gitu. Nah ini RE ini juga berperan gitu dalam baterai, terus dia jadi katalis dalam mungkin kedokteran tuh dari untuk X-ray-nya, LED, laser, segala macem. Terus, wah ini sebenarnya banyak lah gitu. Dan ini benar-benar keseharian kita banget nih, RE ini dan CRM ya, gitu. Nah, lalu pertanyaan berarti abis itu di mana kan? Nah, kita di mana? Nah, kawan-kawan gitu ya, pasti sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa geofisika, kita suka dibilang kita adalah
geoscience gitu, ahli geoscience gitu ya. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari ini nih, apa, yang namanya tektonik lempeng. Bener nggak kawan-kawan? Ya, harusnya sih bener gitu. Nah, kenapa sih kita selalu berhubungan lagi, balik lagi ke tektonik lempeng? Jadi kita juga harus tahu semua deposit, apapun depositnya ya, mulai dari mineral, terus ada batu bara, panas bumi, terus ada mungkin migas, dan lain-lainnya, itu pasti akan, yang berhubungan sama batuan, itu pasti akan berhubungan sama tektonik lempeng. Jadi di mana nih kita bisa menemukan deposit-deposit yang berhubungan sama CRM atau REE gitu. Nah, kita sebagai geoscience itu harus tahu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman geofisika mungkin masih belum terlalu familiar. Nah, coba main-main nih ke yang dekat, mungkin ke Jogja tuh ada UGM. Tanya-tanya anak-anak geologi ya gitu. Ya siapa tahu kan dapat pasangan gitu di sana ya gitu, atau dapat teman main ya gitu. Nah, atau bisa juga ke Bandung gitu. Selain mungkin kalau nggak mau ke kantor saya gitu ya, mungkin bisa ke Unpad atau ITB. Nah, ini biasanya anak-anak geologi itu tahu nih, udah uh, pakem soal tentang tektonik lempeng. Nah, kita itu sebagai ahli yang geoscience itu gitu, sebagai geoscience itu harus tahu nih tentang basicnya. Kenapa nih kita harus mempelajari maksudnya di deposit ini, apapun nanti arahnya kita ya, mau kita ke migas, mau kemana, kita harus tahu basicnya gitu. Pasti relate sama tektonik lempeng ini. Jadi REE ternyata kalau kita lihat tuh ada di mana-mana, everywhere lah. Nah, sekarang habis itu ya kita lihat occurrences-nya ya, apa keterdapatannya di dunia ini gitu. Nah, coba jadi ini ada explanation, ada active mines atau tambang yang aktif itu ada yang namanya karbonatit, ada peralkaline igneous, heavy mineral sand sama clay. Nah, ini apa ini? Ini tuh pasti berhubungan sama yang namanya batuan kan. Nah, jadi walaupun kalian mungkin geofisika, ya kalian pasti harus familiar sama batu gitu. Kalian itu yang kalian pelajari. Gitu. Nah, sekarang REE itu di batuannya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan di dunia ini gitu ya, paling banyak sebenarnya kita harus mengakui ya ini Cina nih. Gila, Cina ini menguasai banyak nih yang REI, kayak sebagian besar lah. Sedangkan yang lainnya itu masih project gitu ya. Australia pun juga baru cuma satu. Tapi kita harus tahu nih REE ini ada di batuan yang mana gitu. Nah, mungkin saya tidak terlalu menjelaskan ya tentang perbedaan yang karbonatit, peralkaline igneous gitu. Nah, cuman mungkin saya pengen kasih tahu kawan-kawan ini nih. eh, jadi apa namanya REE itu gitu. Selain kita tahu tempatnya di mana ya, berarti kita harus tahu batuan itu kan terdiri dari mineral-mineral ya. Mineral kita harus tahu nih mineral-mineral yang pembawa REE apa atau yang REE-nya tuh bisa bisa ada di batuan itu ya, bisa numpang atau apalah istilahnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada mineral-mineralnya ini sesuai abjad nih, bagus banget ya. Dari sini mulai dari alanit sampai ke cenotype ya, cenotim gitu. Jadi, kalian bisa baca. Nanti pasti saya kasih juga nih slide presentasinya gitu. Nanti siapa tahu kawan-kawan nanti kerja di tentang area ini gitu. Kita lihat juga nih, kalian harus tahu nih mineralnya apa. Nah, saya beralih lagi nih ke batuannya nih gitu. Jadi memang bahkan dari yang slide sebelumnya gitu, RE ini ada di secara general ya dari apa namanya dari referensi ini ada di empat batuan ini, ada di karbonatit. Ini contoh-contoh lokasinya lah ya, ada di Cina, Rusia, dari Brasil dan apa namanya ada di Vietnam gitu. Itu negara tetangga nih, tetangga kita yang sesama ASEAN gitu. Nah,
Sekarang pertanyaannya nih, Indonesia tuh ada di maksudnya punya deposit type apa nih yang berhubungan sama REE gitu. Ada yang tahu gak ya? Siapa tahu misalnya ada yang tahu nih, oh kayaknya yang ini di sini gitu. Tapi oke nggak apa-apa, maksudnya ini saya aja nanti yang jawab gitu. Saya bertanya, Anda mikir sedikit, ya nanti saya lagi yang jawab apa-apa. Nah oke, jadi Indonesia ini yang sudah terbukti ada tuh ada di yang heavy mineral sand sama ion adsorption. Nah mungkin banyak juga kali ya yang nggak terlalu familiar ya dengan istilah-istilah ini. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Nanti memang ini di presentasi kali ini nggak terlalu banyak menjelaskan tentang deposit RIS itu sendiri ya. Soalnya takutnya nanti jadi kelamaan nih gitu. Nah, pagi ini hari Sabtu kan gitu. Kita mau persiapan malam minggu ini. Nah, oke. Nah, ini balik lagi nih. Kita harus tahu lagi berarti nih kondisi geografis Indonesia, kondisi apa namanya yang berhubungan sama batuan-batuannya gitu ya. Jadi memang kita sering banget tuh dari SMA kita belajar Indonesia terletak di antara apa namanya yang subduksi antara apa namanya, duh kenapa saya lempeng lempeng Australia sama lempeng eh, apa namanya Indo Cina ya. Nah itu ternyata menghasilkanlah kita kepulauan gini dengan yang pasti batuan-batuannya. Nah ini penting nih kawan-kawan untuk kita mempelajari geologinya Indonesia gitu. Karena kan kita tinggal di sini ya, apalagi misalnya di Jawa. Jawa ada batuan apa aja nih gitu. Nah yang berhubungan sama eh, CRM ini apaan aja nih? Nah, ternyata memang dari referensi-referensi ya, ini tuh berhubungan sama batuan yang granitik, terus ada juga vulkanik, gitu. Terus itu yang berhubungan sama RII. Terus ada juga CRM yang lain, ultra basa, terus juga ada pasir besi, dan kita tuh punya banyak sekali mineral bukan logam. Tapi yang masuk ke CRM ini grafit, dolomit, sama kuarsit. Nah, ini pertanyaan lagi nih, kenapa nih dolomit nih? Nah, kita balik lagi nih ke yang namanya rumus kimia atau komposisi ya. Komposisi dolomit itu berhubungan sama mineral yang mana. Nah, nggak apa-apa, itu maksudnya kita kita lihat aja sendiri gitu. Tapi saya kasih tahu ya, dolomit itu CaMg, CO3 gitu. Jadi berhubungan sama Mg, magnesium. Nah, itu ada merupakan salah satu list dari CRM. Nah, jadi setelah kalian mengetahui ya, harapannya gitu ya, mengetahui dengan kondisi geologi di Indonesia, itu sebenarnya mungkin akan lebih mudah kita untuk mencari deposit-deposit material yang kita pengen sebenarnya. Nah, ini adalah peta keterdapatan dan sumber daya dari LTJ atau REE ya gitu, yang sebenarnya diselidiki sama Badan Geologi nih. Jadi kita sebenarnya memang dari tahun 2009 itu kita sudah memulai ya, minimal ya, yang paling kita bilang paling gampang lah ya, paling mudah itu ya di Bangka Belitung ini yang berhubungan sama timah, karena berhubungan sama monasit sama senotim. Nah ini balik lagi ya, kita harus tahu apa mineral-mineralnya yang berhubungan sama REE itu sendiri gitu. Nah, jadi selain yang Bangka Belitung, kita sudah mulai merambah ke laterit. Nah, laterit itu tadi termasuk apa ya yang tadi di keempat itu? Oke, nanti nanti dijelaskan sedikit lah. Nah, tapi intinya keterdapatannya ini yang LTJ berhubungan sama RE ini ada di Tapanuli, sama ada di Kalbar, lalu ada juga di Sulawesi. Nah, ini sebenarnya masih on progress lah. Kami masih banyak yang harus kita cari ya gitu. Masih banyak juga program-programnya. Kayak kemarin tahun kemarin itu kita
pergi ke daerah-daerah Mamuju namanya. Nah, itu kita juga lagi selidiki lah keterdapatan si LTJ ini. Nah, terus ini mungkin salah satu yang tadi saya bicarakan ya, kita dari 2009 itu kita udah mulai dari timah ini. Ya ini yang saya bilang nih, ada yang namanya pleasure, dapat pleasure, atau yang tadi dari 4 tadi itu yang tadi karbonatit, alkalin igneous ya, heavy mineral sand sama ion absorption. Nah, ternyata yang timah ini berhubungan sama heavy mineral sand gitu. Dengan mineral-mineral pembawa REE-nya itu ada ini, yang alanit, monasit, sama xenotim. Kalau kita ketemu batuan yang ada monasitnya, itu udah fix, pasti dan sangat pasti harusnya rich RII gitu ya, rich LTJ lah. Nah, sekarang juga kita sudah mengkaji nih itu di bauksit yang tadi dibilang salah satu yang dibilang laterit. Nah, laterit itu kan tanah ya, kawan-kawan gitu ya, itu bagian dari tanah. Nah, laterit itu bagian dari yang namanya ion absorption. Ada ya kan yang ngerti ya, absorption, ion absorpsi ion. Itu apa ya gitu. Jadi memang si REE-nya ini dia itu nempel lah, tanda kutip ya, nempel di mineral-mineral yang ada di tanah laterit ini. Jadi dia karena proses dari air, dari yang ada fluida gitu ya, pelapukan, dia tuh RII-nya ini yang tadinya berpindah dari batuan, dia berpindah ke si tanahnya. Nah, itu yang dinamakan ion absorption di tambang bauksit. Selain itu juga ada di tambang nikel. Nah, nikel ini berhubungan sama skandium. Ini juga berhubungan sama ion absorption. Nah, sekarang ini kita sebenarnya lagi mengkaji ya lebih detail ini di pelapukan granitik. Nah, yang tadi kan sebenarnya ada yang dibilang maksudnya pas kita lihat kondisi geologi Indonesia nih, kan tadi ada yang granitik. Nah, kita sekarang lagi menyelidiki, mengkaji REE di clay, juga di pelapukan yang mafic gitu. Siapa tahu aja nanti kita bisa maksudnya ketemu menginformasikan ya adanya REE. Tapi sekarang masih on progress nih kawan-kawan gitu. Nah, ini aku kasih maksudnya share satu contoh ya di Bangka yang udah benar-benar apa namanya proven dengan adanya apa namanya monasit itu. Jadi memang kalau kita lihat dari apa namanya hasil analisis RII-nya gitu ya, ini tuh seriumnya tuh mencapai 1000 ppm nih. Dan ini makanya itu kenapa di Bangka itu kita sebenarnya 1000 bisa ppm dibilang itu itu RE kaya akan berapa? RE karena pasti akan berhubungan dengan si monasit. Ya kurang lebih seperti ini salah satu penyidikan yang kami lakukan. Yang pasti nih kalau kalian notice nih metode eksplorasinya ada tuh yang berhubungan sama geofisika. Ini saya kasih lihat waktunya ya untuk baca gitu. Ya, ini udah saya tunjuk sih. Nah, ini nih georadar dan radiometri. Jadi nanti memang teman-teman ya untuk kayak LTJ ini karena tadi kan kayaknya kimia, tapi ada geofisikanya juga gitu ya, yang kita butuh untuk mengetahui si granit sama lapukannya, karena itu pasti beda kan ya. Dan saya yakin nih kalian pasti mungkin lebih mengerti nih daripada saya ininya gitu, maksudnya metodenya, cara kerjanya itu sendiri ya, georadar dan radiometri. Nah, kurang lebih ini saya share salah satu yang di Bangkanya. Terus saya juga pengen kasih tahu nih ke kawan-kawan semuanya gitu. Nah, jadi kita ini tahun 2022, jadi ESDM ya, sama institusi yang lain itu sebenarnya kita sudah mengkaji CRM di Indonesia dengan kita
kriterianya ini nih, yang ada ore depositnya, teknologi, market, sehingga yang ada supply demand gitu ya. Sehingga kita bisa menetapkan mineral kritis yang di Indonesia. Jadi ternyata ada 45 ya mineral kritis strategisnya juga di sini gitu ya. Mulai dari aluminium sampai ke sodium nih, soda es ya. Jadi kita banyak mineral-mineral yang kritis yang ada untuk national strategic industry ya, yang pasti. Malah agak ada beberapa yang lebih banyak nih daripada si EU itu, Uni Eropa. Nah, ini nanti mungkin bisa juga nih dipakai buat referensinya kalian nih kalau misalkan ada tugas gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, ini sih udah ya pengenalan tentang CRM-nya. Itu pengenalan sedikit lah. Supaya sebenarnya kalian tahu kenapa sih kita itu harus mempelajari REE, di mana keterdapatannya. Terus kita punya nggak sih gitu. Nanti siapa tahu ada yang nanya kan, kalian sebenarnya dari slide-slide sebelumnya ini udah bisa jawab terusnya. Oke, sekarang kita beralih ke Lucy, Lumpur Sidoarjo. Nah, ini pasti deket banget nih ya sama apa eh ITS. Bukan deket sih ya, sejam lah ya. Sejam naik motor maksudnya. Setengah jam naik mobil. Nah, itu kalian juga pasti udah sering ekskursi nih ke sini. Tapi ada yang pernah ke ininya nggak? Ke apa pusatnya nggak? Saya yakin sepertinya belum. Karena memang setelah saya ke sana memang sangat susah nih untuk mencapai tempat yang ini nih. Tapi kawan-kawan tuh bisa loh sekarang ngeliat ya. Kalau kalian pasti kan sering nge-YouTube tuh. Nah, kalian buka tuh channelnya Andrea Ramadan. Dia tahun kemarin tuh sudah bisa menerbangkan drone sampai ke deket banget pusat semburannya. Ini salah satu yang saya screenshot ya. Jadi ini benar-benar video terdekat. Jadi emang dia tuh nekat lah mau mengorbankan drone-nya itu demi ke pusatnya. Karena memang ya ini kan panas lah ya. Namanya benda elektronik dekat benda panas itu kan pasti agak-agak susah lah gitu untuk selamat maksudnya gitu. Tapi intinya kalau kalian mau tahu kalian bisa nonton YouTube-nya si Andre Ramadan ya. Nah, jadi apa namanya? Saya juga nggak akan menjelaskan sejarahnya lah ya, nggak usah gitu. Ini kan dimulai dari tahun 2006 atau 2007 gitu. Nah, sekarang itu kenapa sih PSDMPP ini neliti ini gitu ya? Pasti sebenarnya kalau dari zaman-zaman semburannya ya, tahun-tahun 2007, itu tuh sebenarnya sudah banyak penelitian yang dilakukan ya. Enggak cuma PSDMPP aja, tapi pasti bahkan dari ITS gitu, atau institusi yang lain juga sudah banyak ambil sampelnya gitu. Nah, tapi sekarang yang di-highlight gitu adalah CRM-nya atau dan salah satunya adalah RE-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kenapa nih kita pada akhirnya gitu ya, kita menyelidiki mineral kritis nih di Lusi. Jadi memang tahun 2019 ini sebenarnya ada sampel nih yang diteliti sama Puslitbang Tekmira, yaitu itu bagian dari ESDM juga. Itu dia menunjukkan ya adanya potensi strontium tuh sampai 500 sama litium 125. Nah, dari situ kepo lah kami gitu ya. Kami kepo, akhirnya kita pergi ke Lucy gitu. Kita melakukan identifikasi awal nih. Nah, ini saya pada waktu itu nggak ikut, tapi ada rekan saya nih namanya Bapak John gitu ya. Itu dia yang pergi ke sana. Nah, dia pergi ke sana melakukan pengambilan sampel pada waktu itu yang tahun 2010 itu ada 30 titik bor, terus spasinya 250 meter di bagian selatan dari apa semburan lumpur ya, dengan kedalaman
5-8 meter, dan analisis labnya itu dulu tuh adalah lithium, strontium, sama RII. Dan selain itu sebenarnya mereka juga pergi ke Pulau Lucy ini. Jadi yang katanya pulau yang terbentuk karena endapan dari yang dialirkan ya ke Sungai Porong. Nah, dengan peralatannya ini kita memakai peralatan bor gambut gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang nggak familiar ya dengan bor gambut ini gitu. Yang kita kan familiar biasanya hand auger. Nah, kalau ini bedanya sama hand auger, jadi bor gambut ini dia punya penutupnya nih. Atau kita bisa lihat nih di foto yang sebelah kanan ini, dia ada penutupnya. Jadi ketika dibor, dia tuh kondisinya tertutup, jadi ngambil sampel tuh tertutup. Jadi pas diangkat itu tidak ada apa namanya, nggak ada sentuhan apa sih dari yang di atasnya gitu. Nah kalau sedangkan kalau hand auger itu dia biasanya agak terbuka tuh, jadi bisa material yang di atasnya nanti bisa terbawa gitu. Jadi kita pakai satu set bor gambut untuk melakukan pengambilan sampelnya. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Saya masih kasih yang raw-nya lah ya ke kalian ini gitu ya. Kita ada 37 sampel dengan litiumnya tuh mulai dari 99 sampai 280. Strontiumnya tuh mulai dari 200-an ya sampai ke 650. Dan REE yang paling tinggi itu ada cerium. Yang lainnya tuh banyak yang di bawah deteksi limit ya, limit deteksi gitu. Jadi RE-nya memang ternyata kecil nih kalau kita lihat. Nah, ini kita lihat ya kurang lebih penyebarannya nih ya. Memang jadi ini makin ke utara ini kan makin dekat ya sama pusat semburannya dibandingkan yang di selatan. Memang si lithium ini ya kurang lebih homogen lah di sini gitu ya, kecuali bagian yang lebih selatan lagi. Begitu juga si strontium ya, strontium ini. Jadi dia lebih cenderung homogen sih sebenarnya. Maksudnya keterdapatannya hampir sama nih di bagian yang selatan ini gitu. Nah, terus dan serium yang bagian dari REE ya gitu. Ini memang cenderung hampir sama gitu ya si seriumnya gitu di selatan semburan. Nah, terus kami bandingkanlah apa namanya yang litium ini gitu ya sama strontium ini ke kelimpahan unsurnya. Memang ini menunjukkan ya kalau kita lihat ya yang ini box yang ini dengan box yang di sebelah kanan itu memang litiumnya cenderung lebih tinggi gitu dibandingkan dengan kelimpahan unsur di kerak bumi. Begitu juga sama strontiumnya. Nah, makanya itu sebenarnya uh, memang kita masih melanjutkan si proyeknya. Nah, bagaimana nih sama RII-nya gitu. Nah, kita juga melakukan perbandingan nih di kerak bumi. Dan memang kalau kita lihat nih REE-nya memang ya kecil lah, cenderung kecil kecuali seriumnya yang dia ada yang mencapai 101. Tapi ini juga kita masih on progress penyelidikannya ya. Nah, saya juga membandingkan nih dari data yang dilakukan USGS nih tahun 2007, terus PSDMBP 2020 sama yang 2022. Nah, yang PSDMBP 2022 ini masih on progress nih ininya apa namanya hasilnya gitu ya, masih menunggu dari lab gitu. Jadi belum bisa di-share di sini karena memang belum selesai juga gitu analisisnya. Tapi intinya si REE ini nih serium itu mulai dari sini sampai ke bawah ini memang cenderung rendah gitu di semuanya gitu ya. Gitu walaupun PSDMBP sama yang Wibo ini dilakukan dengan ICP-OS. Nah, memang untuk REE ini memang standarnya itu sebenarnya adalah ICP-MS gitu.
Kenapa? Karena memang preparasinya memang lebih lebih apa ya? Lebih akurat sebenarnya. Jadi kita level confidence-nya kita gitu sebagai kayak geoscience itu akan lebih tinggi gitu. Jadi gitu. Nah, sementara yang 2022 masih menunggu hasil. Tapi untuk XRD ini sudah ada beberapa yang keluar. Jadi memang terdapat ya mineral-mineral lempung. Ini adalah yang sebenarnya sama aja gitu ya. Ada illite, smectite gitu ya, kaolinite. Nah, apa sih hubungannya gitu sama si CRM tadi ya, khususnya ke lithium. Jadi memang mineral ini nih yang illite smectite atau morillonite ini itu memang dia mineral yang bisa menjadi rumah ya tanda kutipnya dari si lithiumnya. Makanya kenapa lithiumnya dia tadi bisa tinggi gitu, cenderung lebih tinggi ya daripada kelimpahan unsur bumi. Nah, selain itu sebenarnya Tekmira gitu ya juga udah melakukan kajian ekstraksi ya. Mereka menggunakan yang namanya atmospheric leaching (AL) atau HPAL. HPAL ini karena high pressure acid leaching ini biasanya terkenal di nikel nih. Tapi mereka lakukan juga sama alkali fusion sama beberapa proses ya. Nah, ini terdapat hasil recovery ya, paling besarnya itu brain proses. Nah, ini saya juga mohon maaf nih nggak bisa menjelaskan lebih lanjut nih tentang metodenya gitu. Mungkin nanti bisa minta bantuan ada beberapa rekan-rekan yang bisa ya. Tapi intinya Tekmira ini sudah kami ISDM juga sudah melakukan proses ini gitu, proses ekstraksi. Nah, sekarang dari kegiatan 2020 itu sebenarnya kami pengen dapetin sampel yang lebih maksudnya yang lebih selain di selatan yaitu di utara gitu. Kebetulan memang pas kami datang yang di utara itu bisa kami ambil. Jadi kenapa tahun 2020 itu ya utara tidak diambil karena masih ada airnya. Kebetulan pas kami datang ini yang di 2022 ini sesuai lah gitu. Di utaranya bisa kami eh, apa namanya ambil gitu sampelnya dengan kita mencoba untuk memperkecil spasinya ya 125 walaupun ini tidak semuanya benar-benar bisa kami ambil gitu dengan kedalaman titiknya 5 meter. Jadi jumlah total kedalaman sampelnya itu 266. Bayangin ya itu maksudnya sampelnya itu banyak makanya sampai sekarang nih ini kan kegiatan tahun 2022 akhir ya November. Sampai sekarang itu sebenarnya belum selesai ininya apa namanya labnya gitu karena memang sampelnya banyak gitu. Dan kita juga mengambil air. Tentunya airnya ini yang kami ambil memang bukan dari pusat semburannya, tapi dari yang ada gas-gasnya itu. Itu ada tuh beberapa di ini. Nah, jadi dari 266 sampel itu baru 6 sampel yang keluar gitu. Dan itu pun juga sebenarnya 6 sampel yang masih random. Dan ini perbandingannya ya. Walaupun sebenarnya secara metode ini tidak bisa dibandingkan gitu karena memang berbeda gitu ini metodenya. Tapi ini saya tampilkan aja gitu. Ini kita waktu itu coba analisis di Intertek itu 6 sampel dengan kadarnya itu kurang lebih sebenarnya sama kemungkinan besarnya gitu ya. Cuman memang ini baru 6 sampel ya kawan-kawan, tolong dicatat dan diingat gitu, ini baru 6 sampel. Jadi kita belum bisa mengeluarkan statement apakah lebih tinggi, apakah sama, atau apakah lebih rendah gitu. Tapi ini hasil sementara di perbandingan dari maksudnya yang di selatan sama yang di utara. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya itu tuh apa namanya yang bisa kami sampaikan ya terkait sama penyelidikan di lumpur Sidoarjo gitu, mulai dari litiumnya bahkan ke RII-nya. Tapi intinya sebenarnya kalau bisa di summary gitu ya, memang ada potensi mineral kritisnya ya, itu litium, strontium gitu ya. Dan yang pasti REE-nya memang kecil ya.
dengan dia kadar tertingginya paling unsur cerium. Ini untuk sementara ya, sementara nih ya. Nah, memang kalau dibandingkan sama kayak di Bangka yang tadi tuh, Bangka kan sampai 1000 ppm, ini memang kecil gitu. Lalu pasti yang berhubungan sama litium gitu, itu mineral ilit sama monomerilonitnya gitu. Walaupun sekarang masih belum dikaji ya gitu untuk persentasenya gitu, masih dalam proses lah. Nah, dan studi ekstraksi litium ini sudah dilakukan ya, yang tadi saya singgung gitu ya, dari AL, HPAL, sama Bayer proses gitu ya, dengan tertingginya itu adalah Bayer proses. Nah, sebenarnya eh, diharapkan sih ya, ini tuh bisa jadi pemanfaatan lumpur Sidoarjo ya, sebagai potensi mineral ekonomis gitu. Walaupun ini mungkin prosesnya akan lama gitu ya, tapi minimal kami sudah mendata gitu ya. Jadi mulai dari hazard, from hazard to resources. Nah, jadi ya kawan-kawan sebenarnya selain logam atau selain CRM tadi, sebenarnya lumpur Sidoarjo ini bisa dijadikan sebagai komoditas ini, tembikar. Jadi itu sudah dilakukan oleh kami itu pada tahun 2007. Jadi kalaupun misalkan kita nggak mau mengekstrak, ya kita sebenarnya bisa menjadikan itu untuk bahan baku tembikar. Nah, yang pasti saya harus menyampaikan lagi nih kalau analisis REE tahun 2022 ini masih menunggu ya, masih belum selesai. Nah, kira-kira seperti itu nih presentasi saya. Ini mungkin sedikit ya gitu tentang kantor. Jadi rekan-rekan itu kalau misal mau cari-cari data apa segala macam nih, kalian bisa bisa mampir-mampir nih ke website kami gitu atau ke YouTube atau Instagram. Dan sebenarnya kami itu punya Georima ini, Georima ini, misalkan kalian nanti klik ya georima.ts dan .go.id. Nah, ini kalian bisa, misalkan kalian pengen tahu kayak tadi tuh yang berhubungan sama CRM apa sih? Misalkan kayak nikel atau pasir besi atau pasir kuarsa bahkan itu tuh ada di sini. Jadi kalian bisa tahu keterdapatannya. Itu bisa membantulah kalian untuk apa misalkan ada tugas atau kalian pengen diminta untuk cari ini cari itu gitu ya, itu kita punya aplikasinya gitu, websitenya itu kalian bisa buka. Lalu nah, sekian nih presentasi saya. Ini adalah mungkin kegiatan-kegiatan kemarin ya tahun 2022. Sama kemarin kami juga pergi ya ke ITS, sayangnya apa namanya mungkin belum ketemu ya sama Pak Amin ya waktu itu ya. Tapi kita juga ada kerjasama lah gitu. Jadi Badan Geologi sama ITS gitu. Jadi diharapkan nanti mungkin bisa lebih sering kita sharing-sharing ya Pak ya, ngobrol-ngobrol. Ya, Iya, ya kurang lebih seperti itu Pak Amin ya. Demikian presentasi saya ya. Semoga bisa membantu kawan-kawan nih untuk pengen tahu lah yang kepo-kepo tentang lumpur Sidoarjo ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya terima kasih banyak. Saya kembalikan nih ke moderator ya Pak. Terima kasih Bu Agatha atas penyampaian materinya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Oleh audiens, oke. Ada yang raise hand dari Bapak Sugeng. Dipersilahkan. oke, terima kasih. Bisa didengar? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya Siap. Pak, bisa. Terima kasih. Persentase cukup menarik ini dari apa REE. Yang pertama saya kepengen tahu Bu, jadi dari segi geologisnya ya, stratigrafi daerah lumpur Sidoarjo atau Bismumpur itu kan terdiri dari formasi-formasi sedimen yang sebagian besar dari awal tersier sampai kira-kira akhir tersier sampai Pliocene lah. Hampir semuanya itu didominasi oleh sedikit batuan silisi klastik
kemudian didominasi oleh batuan-batuan karbonat, terutama limestone dan marl ya. Jadi batu gamping dan marl. Nah, saya kepingin tahu tadi salah satu RRE yang sangat dibutuhkan, salah satunya adalah magnesium. Kenapa magnesium ini tidak dieksplorasi ya, istilahnya didetilkan penelitiannya seberapa jauh sih kadar magnesium di dalam formasi-formasi karbonat, khususnya yang keluar sebagai lumpur Sidoarjo. Kemudian yang kedua, mengenai ion absorption of clay. Jadi ion absorption of clay itu tadi disebutkan tipe-tipe mineralnya adalah ilit, mungkin juga smectite ya. Nah, yang saya kepingin tahu itu sebenarnya kan mineral lempungnya berbeda-beda. Mestinya kapasitas pertukaran kationnya atau kapasitas tukar kationnya juga berbeda-beda nilainya. Nah, bagaimana sih sebetulnya satu ya, sumber daripada Li itu sebetulnya dari mana sih sebelum dia terabsorpsi di dalam struktur clay. Jadi struktur atom daripada clay itu sebenarnya Li sendiri itu dari mana sih source-nya atau sumbernya. Demikian juga strontium Sr itu sumbernya dari mana. Sehingga dia bisa dipertukarkan atau terjadi pertukaran kation dengan kation lain di dalam struktur atom dari lempung ilit maupun smectite. Ini sebenarnya sumber Li-nya itu sebenarnya secara primer itu dari mana sih? Karena formasi-formasi di situ adalah formasi-formasi sedimen. Sebagian besar didominasi oleh batu kapur sama marl, berarti batu gamping dan marl. Kemudian yang ketiga, prospek ke depan sebetulnya kita kepingin tahu sebetulnya cadangan terbukti itu sebetulnya berapa sih kadar strontiumnya dan berapa sih kadar dari litiumnya. Nah, itu kadar litiumnya, strontiumnya, kemudian juga kadar Ce tadi. Dan kalau perlu itu sebetulnya magnesium yang memang dari data tadi kelihatannya punya prospek yang sangat besar. Karena magnesium sangat dibutuhkan untuk campuran logam-logam untuk membuat logam-logam ringan atau pesawat terbang gitu loh Bu. Jadi magnesium itu sangat dibutuhkan untuk itu. Jadi mohon diberikan penjelasan. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ini Pak Amin, saya langsung jawab atau bagaimana Pak? Gimana Marsha? Langsung jawab saja Pak. Bisa langsung jawab saja Ibu. Ya. Oke, baik. Baik Pak Sugeng, terima kasih nih pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang bagus gitu, sama pasti banyak orang tuh sebenarnya menanyakan ini, termasuk saya Pak gitu ya. Nah, memang yang mungkin ya saya lupa sampaikan, memang untuk yang sampel ini, yang sampel yang 2022 sebenarnya nanti nggak cuman outputnya Pak, sebenarnya nggak cuman lithium sama strontium, tapi kita sebenarnya menambahkan unsur lain kayak magnesium, skandium, boron, salah satunya itulah. Tunggu, saya jadi lupa nih. Tapi intinya kita menambahkan 3 dari situ. Karena apa? Karena memang nah ini keterkaitannya dari ini Pak, yang tadi Bapak nanya tentang sumber litium. Ya. Jadi kan memang ada beberapa maksudnya pendapat ya Pak ya untuk yang untuk yang di LUSI ini gitu. Di mana nih litium, maksudnya sumber litiumnya? Karena memang kalau kita ngomong litium kan sumber litium itu kalau secara global itu kan ada 3 ya, dari batuan yang pegmatit gitu, terus kedua brine water, terus ada juga yang dari mud volcano gitu. Dan maksudnya yang sekarang, maksudnya sekarang yang jadi production-nya lithium itu kan di 2 itu tuh, yang spodumene sama yang brine water kan tuh. Nah, memang ada beberapa pendapat, maksudnya dari referensi Pak. Ini kan kalau kita tahu gitu ya secara struktur ya, itu kan ada yang namanya sesar Watu Kosek ya, kalau nggak salah itu. Jadi memang ini mohon maaf nih tidak kita tampilkan ya di sini. Jadi memang sesar itu kan
diyakini dia membentangnya itu dari yang Surabaya Selatan itu sampai ke Arjuna Ulirang ya, kalau nggak salah. Nah, itu memang walaupun maksudnya itu masih dalam referensi ya Pak ya, dan kami sendiri itu kami memang susah mendapatkan datanya karena pertama gini, maksudnya pertama kita memang sebenarnya kalau kita ngomongin soal brine water, kita tuh harus dapetin sampel airnya. Dan sampel airnya itu maksudnya yang benar-benar air yang benar-benar keluar dari pusat semburannya gitu. Yang sebenarnya memang tadi kan saya bilang ya kalau saya tuh ngambil sampel air gitu ya. Tapi itu sebenarnya sepertinya itu bukan sampel air yang mewakili dari si pusat semburannya memang kayak gitu. Karena memang susah sekali untuk ngambil itu. Dan kita memang harus bandingkan tuh. Karena kan dengan apa Arjuna Ulireng itu kan ada manifestasi geotermal. Sebenarnya memang itu harus dibandingkan gitu. Nah itu jadi PR Pak gitu. PR-nya itu sebenarnya PR bersama ya, nggak cuman maksudnya nanti siapa tahu nanti ada penelitian entah dari institusi lain ya misalkan atau bahkan dari ITS itu sendiri itu mungkin nanti bisa kita ini ya kita join gitu. Nah cuman ada yang bilang itu dari brine water karena memang betul yang tadi Bapak bilang ini kan formasi sedimen ya. Dan ini diyakini yang lumpur yang keluar itu dari formasi apa namanya? Aduh, mohon maaf saya jadi lupa nih nama formasinya. Saya lupa. Aduh, mohon maaf nih kalau ada yang ingat. Lower Kalibeng ya, Kalibeng. betul. Lower Kalibeng. Betul Pak, Lower Kalibeng gitu. Nah, itu kan padahal itu tidak maksudnya itu juga nggak tahu ya, saya juga belum dapat data tuh apakah formasi Kalibang itu sendiri dia tuh rich sama litium. Nah, itu memang belum ada tuh Pak datanya. Jadi kalau misalkan nanti ya siapa tahu nih teman-teman ada yang mapping terus ketemu nih formasi Kalibengnya, boleh tuh nanti dibawa ke kami soalnya kami memang belum punya program tuh sampai ke arah sana nih Pak Sugeng gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuktikan sama-sama apakah formasi Kalibengnya sendiri itu tuh mengandung litium. Jadi begitu dia naik nanti litium berpindah ke monomerilonit atau dari brine water itu Pak gara-gara yang sesar itu. Jadi saya sejujurnya belum bisa menjawab itu Pak gitu. Tapi saya cuma bisa menyampaikan apa yang ada di referensi ya yang saya baca. Ya, ini sekedar seperti itu Pak. Sekedar informasi ya Mbak ya. Jadi sebetulnya saya pernah dulu dengan Lapindo Brantas. Lapindo Brantas itu mencoba mencari bukti sebetulnya air yang keluar dari lumpur Lapindo atau sebagai lumpur Lapindo itu kok sampai sekarang nggak berhenti. Kalau itu dari air formasi, itu kan mestinya berhenti ya. Satu saat, satu titik tertentu kan mesti air formasinya habis itu. Tapi ternyata ada dugaan, ada prediksi tambahan air yang berasal dari gunung apa itu? Arjuna Ulirang itu ya Pak. Ya, Arjuna Ulirang atau yang Penanggungan atau apa tuh yang sebelah selatannya. Oh iya Penanggungannya ya itu. Penanggungan itu kan ada suplai air baru, istilahnya air tanah ya yang menyuplai ke situ. Kalau itu sudah terkontaminasi dengan air formasi ya mestinya tidak akan berhenti lumpurnya. Ada pasokan terus dari lumpur dari air tanahnya itu, air tanah sekarang maksudnya. Sehingga itu kalau kita mencari air yang betul-betul air formasi agak susah memang. Dan itu sampai sekarang saya belum tahu hasilnya bagaimana sih sebetulnya positif atau enggak ini pengaruh air dari Gunung Penanggungan itu mensuplai air formasi. Kemudian yang tambahan selanjutnya sebetulnya kalau ini potensinya itu menjanjikan memang tergantung dari supply and demand ya, atau industri apa yang mau kita dirikan, ataukah hanya berhenti pada hanya smelter saja, istilahnya peningkatan kapasitas kuantitasnya itu seberapa jauh atau kuantitas kadarnya itu ditingkatkan sehingga itu menjadi bahan ekspor saja, atau sebetulnya mau menunjang ke industri strategis yang akan kita dirikan. Ini menjadi menarik ini sebenarnya. Karena ini mesti sangat berkaitan itu dalam penentuan CRM atau mineral kritis di Indonesia itu akan bergantung pada itu. Dan itu memang
terus terang harus berkaitan dengan mungkin Departemen Perindustrian yang kelihatannya masa depan industri yang memanfaatkan unsur-unsur kritis itu sebetulnya apa yang mau didirikan untuk Indonesia ini. Sehingga kita tidak berhenti pada ekstraksi saja, tapi bisa berlanjut kepada industrial atau mungkin hilirisasi lah, sudah mencapai ke hilirisasi. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Ini benar-benar menarik ya, khususnya juga buat kawan-kawan. Apalagi ternyata Pak Sugeng ini pernah meneliti juga ya Pak ya, gitu. Pasti udah bisa, maksudnya pasti akan lebih paham dari saya gitu. Maksudnya pemikiran yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya Pak Sugeng udah tahu gitu, jauh melebihi saya gitu. Tapi terima kasih Pak. Jadi memang sayangnya gitu ya sampai sekarang itu kita masih belum mengintegrasikan itu Pak yang tadi air. Ya kemarin sebenarnya sempat kepikiran tuh Pak, kita mau ngambil air dari apa itu ada namanya Pacet ya, dari situ ya Penanggungan gitu. Cuman sayangnya memang secara waktunya itu tidak memungkinkan gitu. Terus kita mau coba cari, jadi sebenarnya Kak saya juga pergi ke beberapa gunung lumpur, kita udah ngambil airnya sama lumpurnya ini, tapi belum keluar ya Pak gitu hasilnya, walaupun cuma satu sampel. Itu sebenarnya kita mau mulai mengkaji gitu apakah ini tuh berhubungan sama yang namanya mud volcano itu Pak, atau memang kayak tadi Bapak bilang memang penambahan dari air formasi. Sayangnya yang air formasi itu, mohon maaf sekali nih Pak, saya belum mengambil datanya gitu Pak, tapi walaupun pemikiran ke sana sebenarnya sudah ada ya, tapi memang belum, mohon maaf ya Pak ya, belum bisa menjawab. Terus memang benar yang seperti Pak Sugeng sampaikan ya, untuk CRM ini kita masih banyak Pak tahapnya, apalagi untuk sampai ke cadangan yang tadi Bapak nanya itu ya, cadangan terbukti. Karena dari kami itu paling masih ke sumber daya gitu. Nah, dan itu juga kan ini mohon maaf ya kan kebetulan memang daerahnya sendiri itu masih konflik gitu. Jadi mungkin memang kita masih harus maksudnya kalau dari segi badan geologi kami bisa apa namanya, kita masih bisa memberitahu ini nih ada potensi tuh. Terus nanti mungkin dari Tekmira kan ada ekstraksinya. Terus mungkin kurang kurang atau mungkin nanti sebenarnya ada juga ya ITS juga sudah melakukan gitu. Cuman mungkin nggak saya tampilkan gitu. Nah, itu nanti memang masih panjang Pak. Tapi ya siapa tahu ya nanti memang ada industri yang tertarik, tapi kami udah punya gitu datanya gitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Ya, terus kalau Ya. ion absorption tadi ya, perbedaan kadar Li sama kadar Sr Oh iya, itu kan di dalam mineral lempungnya bisa beda-beda ya. Apakah itu betul terpengaruh Pak. oleh kapasitas tukar kationnya gitu loh. Jadi biasanya Iya, kapasitas tukar kation selektif itu kan lebih tinggi daripada elit ya. betul Ini Pak. Iya, itu memang dipengaruhi, itu pasti mempengaruhi gitu Pak. Cuman memang kita masih, maksudnya saya tuh masih karena datanya ini juga kayak belum lengkap, terus maksudnya dengan itu, jadi saya belum mengkaji lebih lanjut ini sebenarnya. itu menarik itu. Makasih Pak Sugeng. Oke, Iya terima Pak, kasih. ya terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Sugeng. Mungkin selanjutnya ini ada yang raise hand lagi. Bapak Arifuddin, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Dosen-dosen ki mahasiswaku rauman. Oh, aku sebenarnya Pak Amin. Ini Mbak Agatha, terima kasih, sangat menarik apa yang disampaikan. Perlu saya perkenalkan Pak Sugeng ini guru saya juga di UGM. Dosen-dosen itu. Jadi hati-hati ada Pak Sugeng rupanya di sini. Sehat-sehat Pak Sugeng. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Malah Jogja belum pernah ketemu ya. Iya, dilimpahi kesehatan terus Pak. Oke, Pak Amin, Pak. Oke, baik, saya tidak bertanya, mungkin untuk menambahkan aja sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Agatha ya. Derivation Researcher ini dari PSDMBP ini, Mbak Agatha. Jadi betul yang Pak disampaikan, tentu litium dan strontium pasti berasal dari mineral.
Ada juga yang dalam bentuk ion, kalau dalam brine tentu karena dalam cairan, tentu bukan dalam mineral. Tapi kalau dalam bentuk padat tentu akan dibawa oleh mineral. Hampir semua sebenarnya mineral itu ada kandungan litiumnya. Hanya saja mungkin yang paling besar di beberapa kelompok seperti kelompoknya piroksin, kemudian ada kelompok amfibol, kemudian kelompok pilosilikate ya. Ini yang mungkin paling banyak di batuan sedimen, Pak Sugeng, seperti kelompoknya Mica, ini menjadi potensial untuk lithium attach di dalam kelompok Mica, seperti lepidolite misalkan. Yang biotit atau yang muskovit, Pak? Lebih ke muskovit, Pak. Jadi kelompok pilosilikate-nya, lepidolite. Ya. Tapi di piroksin juga yang mafic juga umum seperti itu. Spodumene misalnya itu adalah kelompok atau mineral yang mafic dari jenis piroksin yang mengandung litium tinggi ya. Itu. Jadi saya menduga kalau litium tadi kita lihat cukup tinggi ya, 300-an ya rata-rata kalau dari analisa ICPOS ya, Mbak Agatha ya. Kemudian agak sedikit rendah kalau pakai ICP-MS. Jadi saya menduga di sedimen formasi sedimen di Lapindo ini Sidoarjo ini mengandung mineral-mineral yang Mica family ini cukup melimpah mestinya. Cuman mungkin perlu dianalisis dengan pendekatan apakah memang pakai micro SRF mungkin lebih bagus sekali ya. Pak Arifudin, ya. Mungkin sumber dari Mica tadi itu prediksi saya berasal dari pratersiernya ya, dari batuan metamorfnya ya. Karena di dalam formasi-formasi ke atas itu selama tersier kan kita nggak pernah ketemu ini ya, istilahnya mineral-mineral mafic mineral, kemudian termasuk biotit. Itu ada kemungkinan berasal dari pratersiernya, karena pratersiernya kita dapat batuan-batuan metamorf seperti skis, Mica. Itu perlu dilakukan analisis isotop misalnya dengan mineral-mineral kita pisahkan. Kalau kita bisa mendapatkan mineral-mineral yang kita curigai tadi, Pak, kita bisa mendeteksi atau karena ini sangat sulit ya kalau kita tidak melakukan analisis isotop ya, saya kira sulit karena untuk mengetahui misalnya kita bisa mengetahui umur misalnya, kalau pasti metamorf akan jauh lebih tua ya dari batuan-batuan sedimen yang ada di atasnya. Kita bisa apakah source dari lithium itu berasal dari mineral-mineral yang ada di metamorf yang ada di bawahnya gitu. Soalnya di selama tersier itu kita tidak pernah menemukan ini batuan-batuan yang katakanlah entah mungkin kalau yang lebih muda ya ada beberapa tempat tapi yang vulkanik kan yang musin bawah, tetapi kan daerah Sidoarjo itu kan nggak pernah ketemu toh yang namanya vulkanik. Nggak tahu saya persis, mungkin di sekitar Watu Kose ada nggak Pak yang umurnya musin bawah atau musin tengah? Ya itulah. Jadi pemodelan model source dari apakah dari lumpur ini sampai ke basement atau tidak, itu juga perlu ya untuk membuktikan hipotesis ini. Memang studi komprehensif saya kira tidak hanya kalau kita mau mengetahui sumbernya ini harus komprehensif dari pemodelan lumpurnya sendiri, kira-kira sampai ke bawah enggak, ya kan? Atau bisa jadi material-material sedimennya itu berasal dari batuan-batuan basement misalkan. Ya itu perlu itu. Soalnya kan perlu. Kalau ada biotit, ada muskovit agak rumit gitu, lebih rumit jadi ya. Jadi material batuan sedimen itu source-nya
source-nya lebih jelas gitu loh Pak. Jadi Ya. soalnya kan dominasi itu karbonat sama paling marol ya. Yang silisi Siap, klasik siap, itu siap, sedikit. siap. Jadi Pak. itu supply-nya Oke. kan bisa mungkin dari basement, bisa Ya. juga dari vulkanik mungkin yang musim tengah atau musim bawah. Oke, silahkan Marsha. Monggo. Jadi studi komprehensif memang harus dilakukan ke depannya. Marsha, lanjut. Monggo, Marsha. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan, ada yang raise hand. Bapak, Saya Bu Yuhelda. oh Ibu, baik Ibu dipersilahkan. Makasih Bu waktunya. Dari apa ya, penelitian, bukan penelitian, apa eksplorasi gini yang udah dilakukan ibu-ibu dari Badan Geologi ya. Saya Bu Yuhelda, Bu, dari BRIN, Pusat Pertambangan di BRIN. Saya ex-Sekmira dulu. Nah, jadi saya bertanya di sini dari hasil yang telah eksplorasi yang dilakukan itu kadarnya ada di dalam lumpur, ada yang di dalam air. Kira-kira mana yang bagus untuk diproses? Karena saya orang processing ya. Karena kan untuk litium segala macam itu sangat-sangat dibutuhkan dengan waktu cepat gitu loh. Dan mana lebih ekonomis, apa udah bisa atau belum atau bagaimana, atau masih dalam bayangan penelitian pencadangan terus atau bagaimana ini Bu? Karena kita orang proses ini kan diminta tuh secepatnya bisa memproses ya dalam bentuk nanti untuk jadi baterai gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Saya pengen tahu itu seperti apa di dalam lumpur atau di dalam airnya gitu. Apa bisa diproses, apa ekonomis gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Ibu, ini saya langsung jawab aja ya Marsha. Ini saya mohon izin untuk off cam Bu, jadi ini sinyalnya lagi jelek. Ya, saya izin menjawab ya Bu. Memang kalau saya juga tadi tidak menampilkan ya untuk yang air, jadi karena memang kebetulan air yang kita ambil juga enggak belum juga selesai nih Bu. Cuman kalau data dari ini ya Bu ya, dari kayak Mazini gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin litium, itu tuh litiumnya lebih rendah yang di air Bu. Dan saya kan Bu mungkin juga barangkali mungkin Ibu ya yang mengerjakan juga yang sampel yang kemarin tahun 2020 ya dengan Pak Membi, Pak siapa lagi gitu ya. Jadi makanya tadi saya menampilkan itu tuh Bu yang ada hasil ekstraksinya. Nah, kalau Ibu mau menanyakan ya Bu, yang mana nih yang cepat kalau misalkan dari yang tadi untuk sementara yang bisa saya jawab berarti lebih ke lumpurnya. Cuman memang Bu, yang kami analisisnya kan belum sama magnesiumnya, belum sama kayak boronnya. Soalnya kan setahu saya tuh nanti untuk ekstraksi perlu juga ya untuk kita mengetahui kandungan magnesium ya. Jadi ada kandungan rasio LIMG dan segala macam. Nah, memang ini tuh maksudnya masih on progress Bu gitu. Masih belum nih. Jadi memang kadar litiumnya memang tinggi, tapi memang ada mineral nanti justru kita mau minta info nih dari Ibu, dari orang-orang ekstraksi yang kalau misalkan emang pengen melakukan penelitian lagi, ini bisa juga Bu ambil sampel di kita. Saya tuh masih ada beberapa sampel yang kemarin diambil gitu ya, untuk nanti bahan untuk apa sih melengkapi gitu ya Bu ya. Tapi kalau dari kami gitu sebagai badan geologi, kalau misalkan ditanya seperti itu, jawaban sementaranya ya Bu ya, jawaban sementaranya itu kandungan yang lebih tinggi itu di lumpurnya. Kurang lebih seperti itu Bu. Berarti udah terhitung atau masih tereka atau udah ini Oh belum cadangannya? belum bisa belum sampai untuk jadi sumber daya tereka ya Bu ya. Karena ini kan tadi seperti saya bilang ini hasil analisisnya itu belum keluar semua. Sedangkan kalau tereka itu kan ada beberapa kriteria ya, salah satunya jarak dan segala macam. Itu kita belum sampai ke situ karena emang analisis yang tahun 2020 dan 2021 ini kita reanalisis lagi Bu.
untuk mengeluarkan Jadi si belum daya bisa itu. dijadikan sebagai sumber, belum bisa ya kalau kita melakukan untuk cadangan LI ini tuh, misalnya kita Untuk ini cadangan FTD belum. untuk apa, untuk baterai gitu. Apa belum bisa berarti ya Mbak? Baru Ya kalau sekarang tuh masih awal lah Bu, lebih tepatnya. oke. Kalau untuk Oh, sekarang ya ya, sampai oke. Maret ini ya kurang Oke, lebih terima seperti itu kasih Bu. Mbak. Yuk. Iya sama-sama Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat nih Bu Agatha. Saya bacakan ya. Terima kasih sharingnya Bu Agatha, menarik sekali topiknya. Adakah saran untuk rekan-rekan mahasiswa terkait topik skripsi yang menarik dibahas agar penelitian RRI ini tetap berjalan? Terima kasih. Wah, terima kasih pertanyaannya nih di Burios. Nih kebetulan ya, saya kemarin ke sana itu salah satunya dengan Burios juga gitu. Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya untuk rekan-rekan mahasiswa gitu. Adakah topiknya gitu ya? Nah, kebetulan ya, ini sebelum saya jawab, saya pengen kasih tahu. Jadi sebenarnya teman kalian nih mungkin atau senior mungkin ya, namanya Aziza. Kemarin tuh sempat juga tuh untuk apa tugas akhir di sini. Jadi dia meneliti hubungan yang apa logam tanah jarangnya sama ini. Nanti mungkin ya kalian bisa tanya-tanya juga tuh ke apa Aziza juga ya. Sama ada dua orang lagi tuh namanya Regian sama Akbar. Mungkin juga salah satu teman kalian ya. Nah itu cuman lagi menunggu hasil analisis nih gitu. Nah oke. Sebenarnya ini banyak banget sih yang bisa dibahas nih ya. Selain tentang maksudnya yang RE-nya yang tadi bahkan ya kalau misalkan mau bahas tentang analisis yang anion kation tadi itu yang di mineral lempung itu juga bisa gitu. Nah, cuman kalau untuk S1 saya rasa mungkin bisa juga kalau di ITS itu kalau lebih ke geofisika, nah mungkin bisa ini juga tuh yang kalau kemarin kan logam tanah jarang. Sekarang kita coba ke litium sama strontium atau magnesiumnya sama mineral dihubungkan ke mineral. Itu bisa jadi topik sebenarnya. Bisa jadi topik itu. Nah, itu bantu saya lah gitu ya untuk apa namanya untuk jadi topik skripsi itu atau ya ini tergantung level ya sebenarnya mahasiswanya. Kalau mau lebih advance tadi tuh yang dibicarakan sama Pak Sugeng, Pak Arif Idrus nih, Pak Arif Idrus juga sebenarnya dosen apa supervisor saya nih waktu S2 gitu. Beliau sangat baik dan benar-benar apa namanya ilmunya tuh wah makasih banyak lah gitu. Nah, tapi bisa juga itu jadi topik yang menarik yang kayak tadi mulai dari apa namanya batuan pembuktiannya. Walaupun itu sebenarnya susah juga sih untuk kita ke level yang S1 ya. Mungkin itu nanti kalau misalkan ada kakak kelas yang pengen melanjutkan S2 atau S3, mungkin bisa jadi topik gitu. Berhubung itu lapangannya, misalkan siapa tahu ada yang rumahnya di sekitaran Jawa Timur tuh, Surabaya gitu, itu bisa juga tuh. Jadi bantu-bantu saya tuh ngambil air bisa juga topik tentang air di Lumpur Sidoarjo sama yang di tadi Penanggungan ya atau Arjuna Welirang itu juga bisa jadi topik. Jadi sebenarnya tuh kawan-kawan topiknya ini banyak gitu sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya kalau misalkan untuk tugas akhir sih nggak akan kehabisan topik sebenarnya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Rios ya. Semoga bisa menjawab ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin dari mahasiswa Bapak Amin yang mengambil mata kuliah endapan mineral, ada yang ingin Ayo. mengajukan pertanyaan? Ayo. Mahasiswaku masih ada apa enggak ini? 60 berarti, ada yang enggak ikut ya. Silakan menanyakan ini kesempatan. Ibu Ada Agatha. Bu Agatha.
Kalau misalnya dari saya pribadi, saya boleh menanyakan pertanyaannya Harus bisa. Ini juga mengenai, mahasiswa ini, Bu. Boleh mohon dong. maaf Bu Agatha. Jadi kan tadi secara materi itu yang disampaikan tuh mengenai analisis geokimianya ya Ibu ya. Iya, betul. Jika terkait metode geofisika itu apakah telah dilakukan untuk mengintegrasi data yang dari geokimianya itu Ibu? Iya, kalau dari geofisikanya sebenarnya kita belum, kalau dari kami ya, kami Badan Geologi itu memang belum melakukan gitu untuk ini, karena ini jadi kan ini endapan yang justru kita sebenarnya kalau misalkan ada saran nih dari Bapak Ibu itu rekan-rekan di ITS bisa juga gitu. Jadi kita melakukan. Tapi salah satunya nih yang studi yang dilakukan itu yang dilakukan Asisa itu saya jadi lupa suspes aduh maaf ya. Suseptibilitas magnet. Iya kalau nggak salah itu susceptibilitas magnet. Aduh Susceptibility. maaf Pak ya, saya tiba-tiba Ya, Iya, saya yang bimbing. itu yang iya ini pembimbingnya Pak Amin gitu, itu yang dilakukan sama Aziza. Nah kalau untuk oh ya untuk topik REE maksudnya selain di lumpur Sidoarjo sebenarnya masih banyak loh kawan-kawan yang bisa dijadikan topik juga gitu. Maksudnya nggak cuma di sini, tapi bisa di tempat yang lain. Nah, yang kayak di yang tadi kan saya di slide saya itu kan ada yang di Tapanuli ya, ada yang di Kalbar sama di Sulawesi Tengah. Nah, itu juga bisa tuh dijadikan topik sebenarnya kalau misalkan mau. Cuman memang ya harus ke lapangan gitu untuk melakukan itu ya yang kayak georadar atau radiometri itu. Kurang lebih seperti itu Marsha. Tapi kalau untuk di LUSI memang survei geofisikanya itu bukan lebih ke deposit mineral yang sudah ada ya. Jadi ada tuh sebenarnya senior juga ya, senior yang kerja di PPLS itu namanya Pak Alwi, itu juga alumni dari ITS. Nah, Marsha juga bisa tanya-tanya tuh ke Pak Alwi itu gitu ya. Dia juga salah satu yang melakukan itu, tapi tujuannya bukan untuk mencari mineral, tujuannya itu untuk mengetahui yang struktur kalau nggak salah, salah satunya ya. Kurang lebih seperti itu, Marsha. Nah, terima kasih Ibu. Jadi kalau misalnya yang tadi di Tapanuli sama yang di Kalbar tuh apakah sudah dilakukan eksplorasi? Karena kan sepertinya kalau misalnya yang di Lucy itu waktunya masih lama ya, maksudnya untuk sampai ke eksplorasi. Ya kalau di Tapanuli sebenarnya kemarin kita sudah ada pemboran, ya pemboran walaupun baru pemboran itu maksudnya 3 lubang gitu ya. Kedalamannya kayaknya sampai 20 sampai 30 meter. Nah jadi kami juga melakukan, cuman memang kami tidak belum melakukan yang geofisikanya. Nah kalau Mamuju juga sama, kami sebenarnya sudah kegiatannya masih berjalan, maksudnya dari tahap untuk sampai ke laporannya ya, ini masih berjalan, yang Mamuju juga gitu. Itu kami sudah melakukan pemboran gitu ya. Nanti mungkin ditunggu aja kabarnya ya, kalau misalkan nanti itu akan jadi informasi mungkin ke depannya ya, beberapa bulan ke depan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Sama-sama. audiens yang lain ada pertanyaan yang bisa diajukan? Saya langsung ya, Mbak ya, boleh ya? Oh, boleh Bapak. Saya mau tanya Pak Amin. Pak Amin, untuk metode magnetic susceptibility tadi, itu kira-kira bisa nggak menunjukkan anomali Pak ya? Atau karena prinsipnya kalau di batuan yang loose, lumpur itu magnetic destruktif ya, sehingga dia relatif negatif anomali terhadap batuan yang bedrocknya, atau gimana prinsipnya Pak? Jadi kalau kemarin yang anak-anak
lakukan itu lebih ke arah untuk melihat sumbernya, istilahnya asalnya dari mana. Oh, feeder zone-nya ya, Lokal. keluarnya Ya. lumpurnya. Oke. Tapi memang kalau tadi pembandingnya belum kelihatan ya, wah, ya memang jadi susah juga ya. Susah. Asalnya dari mana? Iya. Tapi tingkat kerusakan tadi yang dilihat ya. Oke, iya. Kalau misalnya dengan gravity, Pak, aerogravity, jadi melihat perbedaan spesifik gravity atau density batuan yang lumpur dengan batuan bedrocknya, itu kan bisa, Pak, harusnya. Kalau georadar kan dia ground surface jadi sulit karena masih ada berair ya. Kalau misalnya ini kan yang paling bagus sebenarnya harusnya aero. Jadi bisa pakai drone mungkin pengembangannya. Kalau ke depan pakai drone itu dengan drone gravity gitu mungkin bisa, Pak. Menarik ya, menarik. Perbedaan gravity, spesifik gravity batuan lumpur dengan batuannya pasti kontras. Jadi bisa membantu dalam perhitungan sumber dayanya secara keseluruhan daerah lumpur Lapindo ini. Menarik. Sekedar di UGM sudah punya Pak? Belum? Belum, geofisika dong yang kita kan geologi. Siap. Siap. Ya, monggo. Pak Marsha, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Amin, apakah ini menunggu dari audiens endapan mineral? Ya sudah saja. Oke. Terima kasih atas materi yang telah diberikan pada hari ini, Bu Agatha. Saya rasa ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal potensi eksplorasi mineral, khususnya logam tanah jarang di Indonesia. Selanjutnya, penyerahan sertifikat oleh Bapak Amin Widodo selaku salah satu dosen teknik geofisika ITS. Monggo Pak Amin. Kamu yang bagiin dong. Baik, Pak. Saya izin untuk share screen. Ya. Pak Amin, videonya dong, masa ngasih secara virtual kayak Agatha? Aku mau ketok. Siap. Tidak terlalu banyak. Ada terima kasih sekali Bu Agatha. Yang mereka ini apa ini? Di sini ya mereka Bu Agatha, ada namanya IFC, Industry Foundation Classes. Oh iya Pak. Ini bocor ini siapa itu? Terima kasih nggih. Iya, sama-sama Pak Bapak dan Ibu rekan-rekan. Terima kasih juga atas waktunya ya. Mantap sekali. Terima kasih nih Pak Arief. Ditunggu S3-nya loh. Jangan jalan-jalan terus. Oh iya Pak, siap Pak. Terima kasih Mbak Agatha. Terima kasih Pak Sugeng, sehat-sehat Pak. Ya, makasih Pak Arifin, Bapak Ibu Mbak yang lain. Agatha, Pak Amin. Ya, makasih Pak Sugeng. Pak Arief, terima kasih. Oke, makasih. Mas Arnowo bersembunyi loh Mbak Agatha. Baik, terima kasih atas materi dan teman-teman yang sudah menunggu hingga akhir acara. Sebelum menutup acara kegiatan hari ini, kita melakukan kegiatan untuk berfoto. Jadi memohon untuk sudah terakhir para audiens untuk menyalakan videonya. Ketahuan yang belum mandi nih. Gosok-gosok muka dulu tuh yang belum mandi. Eka Haris, udah mandi belum? Pagi Pak Arif, sehat-sehat Pak Arif. Belum mandi tentunya. Malah reuni ini ada beberapa senior yang masuk. Oke, untuk slide pertama dulu ya Bapak, Ibu. Dipersilakan untuk bergaya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir untuk slide ketiga 1, 2, 3.
Baik, selesai. Terima kasih partisipannya. Acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Semua senior-senior. Terima kasih semuanya. Agatha, banyak Salam Bapak-Bapak. sehat, salam sehat. terima kasih. Agatha Semoga jauh. salam Jangan sehat lupa untuk semuanya. melakukan link absensi. Terima kasih. Halo Mbak Agatha, makasih. Halo Mbak Agatha, makasih. Salam dari Dairi. Ini yang lagi di lapangan ya. Jauh. Di lapangan di hutan. Pak Amin ini ini mahasiswanya nih Pak Amin lagi di Dairi. Oh gitu dah. Ya. Iya lagi itu tuh. Oh ya. Tuh Feli bersama